kami dari kelompok tentang pengenalan pecahan, pecahan senilai dan penjumlahan pecahan kelas B1 dengan rekan-rekan kami, yaitu ada Ai Sutiani, ada Nani Wulandari, ada Pipit Fitriawati, dan ada Ibu Sita. Kami nanti akan mencoba menjelaskan tentang pengenalan pecahan, pecahan senilai, dan penjumlahan pecahan. Selamat menyaksikan. Pengenalan pecahan, senilai, dan penjumlahan pecahan. Menurut Daryanto dan Raharjo 2012-46 berpendapat bahwa matematika bisa dipelajari untuk membekali siswa ketika di sekolah dengan beberapa kompetensi agar siswa mempunyai kemampuan berpikir yang kreatif, kritis, analisis, sistematis, dan logis. Maka harus ada interaksi yang baik antara guru dan siswa dalam pembelajaran agar tercapai tujuannya, yaitu siswa mampu memahami dan menguasai materi. Selanjutnya, pengertian pecahan. Menurut Heruman 2007, pecahan merupakan sebagian dari sesuatu yang utuh. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul dengan penyebut. Sedangkan menurut Rahmawati 2013 menyatakan pecahan adalah bilangan yang bukan bilangan bulat atau tidak utuh. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan merupakan salah satu topik yang sulit untuk diajarkan. Kesulitan itu terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan sulitnya pengadaan media pembelajaran. Akibatnya, guru biasanya langsung mengajarkan pengenalan angka seperti pada pecahan 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Menurut Heruman 2007-43. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya hari ini akan menjelaskan mengenai pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga dengan 1/4 atau seperempat dengan menggunakan media stick es krim. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu menggunakan media stick es krim dengan memperlihatkan kenapa sih bisa disebut menjadi pecahan 1/2. Tadinya stick es krim ini merupakan satu kesatuan yang utuh karena pecahan itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang dipecahkan atau terbagi. Nih, ini stick es krim pertamanya satu kesatuan yang utuh. Lalu kita pecahkan menjadi 2 bagian. Berarti satu kesatuan yang utuh tadi telah terbagi menjadi 2. Berarti kalau dijadikan pecahan ini yang satu stick es krim ini merupakan satu kesatuan yang utuh tadi stick es krim yang dibagi menjadi 2, jadi 1/2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pecahan 1/3. Masih tetap sama, 1/3 itu tadinya adalah satu kesatuan. Nih, ini itu satu kesatuan yang utuh ya. Ibaratnya rapet gitu, satu kesatuan yang utuh, dempet. Lalu kita pecahkan 1, 2, 3. Berarti sekarang stick es krimnya jika disebutkan satu stick es krim ini berapa pecahannya? Tadi dari berapa? Dari satu kesatuan yang utuh telah terbagi menjadi 3 bagian. Berarti stick es krim ini jika salah satunya ditanya ini merupakan pecahan berapa? 1/3 karena dari satu kesatuan yang utuh telah terbagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang lanjut ke pecahan 1/4. Mengenal pecahan 1/4 masih sama, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nih, di sini stick es krimnya kita rapatkan karena akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu kita pecahkan menjadi 4 bagian. Nah, ketika stick es krim ini dipecahkan menjadi 4 bagian, berarti salah satu stick es krim ini kita bisa sebut menjadi 1/4 karena dari satu bagian stick es krim yang tadi utuh bersatu dipecahkan menjadi 4 bagian akan disebutnya 1/4 bagian. 1 dari 4 bagian tadi. Teman-teman, saya akan membawakan materi pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki nilai pecahan sederhana yang sama. Misalnya 1/2.
Misalnya pecahan senilai dari 1/2. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu kertas lipat. Sekarang kita lipat dulu satu kertas menjadi 2. Nah, baik. Nah, kertas ini sudah saya lipat menjadi 2. Maka jika dibuka, yang ini memiliki nilai 1/2 dan ini 1/2. Berikutnya, berapa sih pecahan senilai dari 1/2? Di sini saya memiliki 2 kertas yang berbeda warnanya. Nah, sekarang kita lipat menjadi 4 bagian. Satu kertas saya sudah lipat menjadi 4 bagian. Kemudian berikutnya saya ada kertas satu lagi. Ini kita lipat menjadi 6 bagian. Nah, kertas ini sudah menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ini sudah menjadi 4 bagian. Kemudian kita cari berapa sih pecahan senilai dari 1/2 ini. Nah, kita sekarang samakan. Kalau ini tertutup tidak bawahnya? Tidak. Kemudian kita buka. Tertutup tidak? Tertutup ya. Jadi pecahan senilai dari 1/2 yaitu 2/4 karena yang menutupi 1/2 di belakangnya itu 2 potong. Sekarang kita gunakan yang dibagi menjadi 6. Nah, ini. Kalau 1 tertutup tidak? Tidak. Sekarang 2. Kita buka 2. Nah, tertutup tidak? Masih ada 1 bagian lagi yang kosong. Sekarang kita buka 3 bagian. Nah, menjadi tertutup rapat bukan? Maka pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4 dan 3/6. Halo, sekarang kita lanjut ke penjelasan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Kita akan coba atau saya akan mencoba di sini untuk menjumlahkan antara 1/2 ditambah 1/3 hasilnya berapa. Kita lihat real faktanya. Kita di sini mempunyai pecahan 1/2. Ini adalah satu kesatuan yang utuh tadinya. Seperti ini. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Lalu saya pecahkan menjadi 2, yaitu yang diarsir ini kita sebut 1 dari 2 bagian ini. Satu kesatuan yang dibagi menjadi 2 bagian. 1/2 ini juga 1/2. Nah, ini bisa disebut yang saya arsir 1/2 ditambah menjadi 1/3 karena yang saya arsir hanya ada 1 dari 3 bagian. Berarti jika 1/2 ditambah 1/3, kita akan coba hasilnya jadi berapa. Kita akan tempelkan yang arsir ini ke dalam mika yang kosong. Nah, ternyata bisa kita lihat kan tidak full menjadi satu kesatuan. Masih ada sisa sedikit segini nih. Nanti sisa yang ini kita lipat ya, kita lipat. Kita lipat menjadi seperti ini sisanya. Lalu kita lipat terus sampai habis. Kita lipat sampai habis. Sampai habis dengan bagian yang sama lipatannya. Nah, sehingga mendapat berapa lipatan di sini terlihat ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 lipatan dan yang terarsirnya di sini 1 2 3. Tapi kita kan tadi sudah menambahkan ya dengan 1/3. Ini yang saya lipatnya yang tadi 1/2. Nah, yang 1/3-nya kita tambahkan kembali di sini. Nah, sekarang terlihat lipatannya terlihat tidak?
Yang terarsir ada berapa? Ayo, seperti ini dia. Ada 1, 2, 3, 4 di sini sama 5 di sini. Kita garis dulu ya. Nanti bisa hasilnya kita dapatkan. Nih. Kita lihat ya, tuh. Kita hitung untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. 5 bagian dari berapa? 5 bagian dari berapa? Dari satu kesatuan yang utuh tadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1/2 ditambah 1/3 hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5 per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/2 ditambah 3/6. Berapakah hasilnya? 1/2. Kita tulis dulu di sini 1/2. 1/2 ditambah 3/6 karena 1, 2, 3 dari 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah hasilnya? Kita masukkan tadi sesuai seperti yang pertama. Kolom yang bergaris. Kolom yang bergarisnya kita potong segini berarti ya, yang bergarisnya. Kita tempelkan ke pecahan 1/2. Ke garis yang kosongnya. Wow, tidak sangka ya. Ternyata pas banget tuh di sebelahnya. Berarti nih, 1/2 ditambah 3/6 itu hasilnya adalah 1. Karena menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada sisa untuk pinggirannya. Berarti Ibu jelaskan sekali lagi, atau saya jelaskan sekali lagi, 1/2 ditambah 3/6 hasilnya adalah 1 kesatuan yang utuh. Nah, sehingga bisa saya simpulkan jika penyebutnya memiliki nilai yang berbeda atau memiliki angka yang berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu agar dapat langsung kita jumlahkan. Namun jika sudah menjadi pecahan senilai, tidak usah penyebutnya disamakan terlebih dahulu, jadi bisa langsung dijumlahkan seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Pipit. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang pecahan biasa. Yang pertama, 6/7 ditambah 2/3. Di sini kita mencari dulu penyebutnya dari 7 dan 3. 7 dan 3 penyebutnya 21. Sekarang 21 dibagi 7 yaitu 3. 3 dikalikan 6 sama dengan 18. 21 dibagi 3 7. 7 dikali 2 14. Maka hasilnya 32/21. Kedua, 6/5 ditambah 2/4. Sama, di sini juga kita mencari dulu penyebutnya dari 5 dan 4. 5 dan 4 penyebutnya adalah 20. Sekarang 20 dibagi 5, 4. 4 dikalikan 6 berarti hasilnya 24. Dan 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, hasilnya dari 24 ditambah 10 sama dengan 34/20.